Shalom saudara, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam Gema Gerakan Merenungkan Alkitab. Dan hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, bagian firman Tuhan ini tentunya kita mengerti ini adalah bagian daripada sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan melegenda. Cerita tentang bagaimana Goliat menantang barisan tentara Israel yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang hebat yang bernama Saul. Tapi sayangnya kita sama-sama tahu kisahnya bahwa Saul kemudian lari ketakutan menghadapi tantangan daripada Goliat. Sementara akhir daripada kisah ini kita mengerti bahwa ada seorang anak muda yang tidak pernah diperhitungkan tadinya. Ada seorang anak muda yang mungkin sama sekali yang tidak pernah dianggap, tetapi kemudian anak muda yang bernama Daud ini muncul dalam medan pertempuran dan akhirnya dia berhasil mengalahkan raksasa Goliat itu. Nah, kuncinya ada di mana? Apa faktor yang menentukan mengapa Saul menghadapi Goliat lari ketakutan sementara Daud berhasil mengatasi dan mengalahkan Goliat? Goliatnya sama, raksasa yang dihadapinya sama, tantangan yang diberikan oleh Goliat pun sama. Tapi mengapa ada sebuah sikap dan respon yang berbeda? Alkitab berkata bahwa Saul lari ketakutan. Saul bersembunyi ketika mendengar tantangan raksasa Goliat. Sementara Daud berlari menghampiri Goliat yang raksasa itu dan berhasil menaklukkannya, berhasil mengalahkannya. Saya melihat, saya mempelajari dalam kisah ini ada lagi, mengapa Saul ketakutan, mengapa Saul lari bersembunyi. Persoalannya ada di sini, karena Saul hanya berfokus kepada situasinya. Saul hanya berfokus kepada raksasa yang sedang dihadapinya. Saul hanya menceritakan pengalaman-pengalamannya terhadap situasi, keadaan, dan raksasa yang dia hadapi. Itulah yang membuat Saul akhirnya kalah. Saul akhirnya lari sembunyi ketakutan. Sementara Daud berbeda. Daud berhasil mengalahkan Goliat karena cerita Daud. Fokus Daud bukan pada Goliatnya, tapi cerita dan fokus Daud lebih kepada Tuhan yang hebat. Yang Daud katakan, yang Daud perkatakan bukanlah cerita-cerita tentang situasi yang sulit, keadaan yang sukar, raksasa Goliat yang hebat. Tapi yang Daud perkatakan adalah bahwa dia punya Tuhan yang besar, dia punya Tuhan yang hebat, dia punya Tuhan Allah semesta alam, Allah barisan tentara Israel yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Hari ini saudara, apa fokus cerita saudara? Apa fokus perkataan saudara ketika saudara menghadapi semua situasi dalam kehidupan saudara? Apa yang menjadi pusat saudara? Apa yang menjadi fokus saudara? Apakah saudara berfokus kepada situasi saudara, masalah-masalah saudara? Itu yang seringkali membuat kita tambah takut, tambah khawatir, kita kalut, kita cemas, dan akhirnya kita lari daripada kenyataan kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menang menghadapi semua raksasa-raksasa kehidupan, tantangan-tantangan yang sedang menghadang kehidupan kita? Belajarlah dari seorang Daud. Daud tidak berfokus kepada situasi. Daud tidak berfokus kepada raksasa Goliat yang dihadapi. Tapi Daud berfokus kepada Tuhan yang besar, yang selalu pasti akan menolong dan memberikan kemenangan. Daud memperkatakan, Daud menceritakan tentang keajaiban, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini saudara, apa cerita dalam hidup saudara? Apa yang sering saudara perkatakan ketika saudara menghadapi semua situasi saudara? Doa saya buat saudara, saudara menang menghadapi semua raksasa saudara. Karena saudara bukan memperkatakan yang lain, tapi saudara memperkatakan kebesaran Tuhan. Saudara berfokus kepada
kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudara. Raih kemenangan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan yang besar itu bersama dengan saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami tahu ada banyak sekali masalah, tantangan, raksasa-raksasa kehidupan yang bisa datang menghadang hidup kami. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mengatasinya. Bersama dengan Tuhan kami akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan, tolong umat-Mu, bantu umat-Mu supaya mereka meraih kemenangan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat meraih kemenangan dan mengalahkan semua raksasa-raksasa dalam kehidupan saudara. God bless you all.